langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silverster terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi, warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi AHY akhirnya buka suara. AHY menuding bahwa tudingan kelompok Jokowi bahwa Partai Biru dibalik isu ijazah palsu Jokowi, dibalas AHY dengan kata-kata menohok. Tegas, AHY menyebut isu itu adalah fitnah. Fitnah besar. Di sisi lain, Sylvester Matutina nampak salah tingkah ketika pengamat politik, Yunarto Wijaya menyinggung inkonsistensi kubu Jokowi. Dulu koar-koar bahwa isu ijazah palsu Jokowi digerakkan oleh orang-orang dari barisan sakit hati, yaitu kelompok yang kalah pilpres. Sekarang, terang-terangan para loyalis Jokowi menuding orang yang berada di satu barisan, teman koalisi semasa pilpres, Partai Demokrat sebagai pelaku dan pemimpin Partai Demokrat sebagai sosok orang besar di balik isu ijazah Jokowi. Sangat ironi, di saat mereka sedang bersemangat memenjarakan orang lain dengan tuduhan fitnah, ternyata selama ini, mereka sendiri adalah pelaku fitnah yang senagat keji. Simak fakta di video ini, dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Ini kan? Kembali lagi alasan-alasan yang jelas dan baik, tapi yang saya lihat ada hanya karena kebencian, karena mungkin masih sakit hati kalah pilpres ya. Ini nggak bisa, kita nggak boleh ngomong sakit hati kalah pilpres ini baru di Indonesia, Mas, yang sampai setahun ini belum bisa move on, gitu loh. Di negara lain tuh udah selesai, malam ini diumumkan, besok second ya kan, pemimpinnya yang kalah itu udah mengumumkan, ayo kita dukung untuk Indonesia yang maju. Kalau negara luar, tapi kalau yang di sini saya nggak tahu hati dan otaknya terbuat dari apa, ya kan? Setahun loh, ya kan, kita hanya berkutat dengan isu-isu yang nggak jelas, yang tanpa dasar dan fakta-fakta hukum dan konstitusi kita, hanya untuk mengadu domba. Intinya gini, kan dari awal bahkan mungkin saya yang mengatakan bahwa ada agenda besar, ya kan, yang mana isu-isu dari Matahari Kembar, isu Indonesia Gelap, ya kan, termasuk isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini memang tujuannya akhirnya adalah sebenarnya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah purna gitu loh, ya kan. Intinya bahwa mereka tidak mau Prabowo Gibran ini sukses, atau Prabowo Gibran ini putus di tengah jalan, atau agenda lagi mereka ingin agar Prabowo Gibran hancur di tengah jalan atau menjelang 2029 diganti oleh anaknya. Beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu, mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalian isu. Bersama Anda juga bahwa orangnya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Nah, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, dari antara clue-nya ini adalah biru. Oke, coba. Sungguh sangat mengerikan bahwa ketika mereka tidak bisa membuktikan bahwa kelompok orang-orang yang kalah pilpres seperti pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar dan Megawati terlibat mengungkit isu ijazah palsu, mereka lalu mengarahkan tudingan kembali ke kubu sendiri, teman koalisi yang pernah sama-sama berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Dan tentu saja, tudingan ini tidak hanya membuktikan bahwa mereka adalah pencipta hoaks dan fitnah yang sangat sempurna, tetapi tudingan-tudingan kubu Jokowi sudah mengarah ke upaya pecah belah yang merongrong kewibawaan pemerintahan Prabowo. Begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silverster. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Silverster dalam konteks merespon ke kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Silverster sudah sebutkan sendiri, ad hominem, bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silverster terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi, warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silverster, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo.
Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya, untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silverster atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi. Ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya, ketika kemudian tapi Pak Jokowi gini Mas Otto, reuni. Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini dibalik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin ke Bung Silverster. Setelah mereka menghembuskan fitnah bahwa kelompok barisan sakit hati atau kelompok kalah pilpres adalah dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi, dan sekarang mereka mengubah dengan menuding kelompok mereka sendirilah yang pecah dan saling berusaha menjatuhkan satu sama lain, masih layakkah orang-orang ini dipercaya? Dan layakkah mereka melaporkan sebuah kasus yang menuding orang lain melakukan fitnah? Bagaimana menurut kalian sendiri? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.